Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada bulan Maulid ini kita kenang tentang Nabi yang agung, Nabi yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran beliau menjadikan rahmat bagi kita sekalian, bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dengan dilahirkannya baginda Nabi yang pada nantinya di usia 40 tahun beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan sekaligus Rasul, membawa risalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memperingatinya ini banyak sekali faedahnya. Di antaranya yang pertama, kita mengenang jasa-jasa besar beliau terhadap umat ini. Karena wasilah beliau kita mendapatkan keimanan dan mendapatkan nikmat, yaitu nikmat Islam. Kemudian selanjutnya kita di momen ini, momen yang sangat penting untuk meneladani baginda Nabi. Jadi apabila kita cinta kepada baginda Nabi, maka hendaknya kita bisa, yang pertama, senantiasa menyebut nama beliau. Yang kedua, mampu mengikuti sunnah-sunnah. Jadi kalau kita cinta sesuatu, pasti itu banyak kita sebut. Semakin cinta, semakin dalam terhadap sesuatu itu, maka frekuensinya semakin tinggi, semakin banyak kita menyebutnya. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Barang siapa cinta terhadap sesuatu, maka akan banyak menyebutnya. Maka cinta kita pada baginda Nabi, manakala kita jarang sekali menyebut beliau, lebih banyak disebut yang lainnya, maka belum menunjukkan, belum sampai pada namanya cinta pada baginda Nabi. Menyebut dengan apa? Menyebutnya dengan bacaan sholawat. Ingat baginda Nabi, kita ucapkan sholawat salam kepada beliau. Barang siapa baca sholawat sekali, maka Allah akan membalasnya, memberi pahala baginya, bagi orang baca sholawat sebanyak 10 kali. Dan sholawat ini disampaikan kepada baginda Nabi. Jadi setiap kita ucapkan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini salawat kita sampai pada baginda Nabi dan baginda Nabi menjawab. Allah mencatat
pahalanya. Selanjutnya, bagaimana kita meneladani baginda Nabi. Baginda Nabi dijelaskan bahwasanya kalau mau melihat baginda Nabi, akhlak baginda Nabi, karena hulukuhul Quran. Akhlak baginda Nabi adalah Al-Quran. Perintah-perintah, sifat-sifat, adab, akhlak, tentang berbagai macam kebaikan yang ada di Quran, Kanjeng Nabi berikan contoh-contoh. Di antara sifat-sifat baginda Nabi yang mulia adalah baginda Nabi adalah sosok yang pemaaf. Pemaaf, rela memaafkan orang lain dengan tulus. Jadi banyak sekali kisah-kisahnya, di antaranya baginda Nabi kalau pergi sholat dari tengah jalan diludahin orang kafir, diganggu, dibuat semacam atau agar tidak merasa nyaman. Wah, dirusui dimanapun baginda Nabi supaya baginda Nabi ini merasa tersakiti karena orang tidak suka dan melampiaskan rasa tidak sukanya. Dan ada orang yang nggak berani, hanya dalam hati aja atau ekspresi tubuh saja. Orang kafir Quraisy ini terang-terangan sampai menudai baginda Nabi. Tetapi di saat yang menudai ini sakit, baginda Nabi adalah orang yang pertama yang menengoknya. Ini sekaligus ya menunjukkan bahwasanya baginda Nabi memaafkan kesalahan orang itu, plus menunjukkan kebaikannya, akhlak yang mulia. Jadi kebaikan, dibalas kebaikan itu wajar, tapi kalau suatu kesalahan ya, kita mampu membalasnya dengan kebaikan, ini luar biasa. Jadi kalau Nabi Musa ajarannya, kalau engkau dipukul ya, balas memukul. Kalau Nabi Isa ya, mengedepankan tasawufnya, jikalau engkau dipukul pipi kanan maka berikanlah pipi kirimu. Tetapi ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, apabila engkau dipukul, engkau boleh memukul, membalasnya, tetapi apabila kalian mengampuni, memaafkannya, itu lebih baik. Jadi menyempurnakan agama-agama sebelumnya, menyempurnakan akhlak-akhlak para nabi sebelumnya. Itu sifat pemaaf baginda Nabi. Dan di saat beliau punya kesempatan, punya kekuatan untuk melampiaskan balas dendamnya, justru di saat itu baginda Nabi memaafkan orang lain. Baginda Nabi memaafkan nyata-nyata orang yang hendak membunuhnya. Orang yang mau membunuhnya gagal ya, ketika baginda Nabi ditanya, wahai Muhammad,
Sekarang siapakah yang akan menolong? Saat itu Kanjeng Nabi sendirian ditodong pedang. Kanjeng Nabi mengatakan, Allah. Gemetar tubuh orang kafir ini, pedangnya terjatuh, kemudian diambil baginda Nabi, ganti yang ditodong. Kalau orang umum, bukan Nabi, bukan orang yang punya jiwa mulia, ini adalah kesempatan segera dibunuhnya. Itu sudah pasti. Kalau nggak bunuh, nanti ia akan membunuh saya. Itu rumusnya seperti itu. Baginda Nabi tidak memaafkannya. Dan ketika hijrah ke Taif, ternyata di sana tidak mendapatkan sambutan baik dari orang-orang Taif. Justru di sana dicaci maki, dihina, bahkan dianiaya. Jadi kalau zaman sekarang kita enak ya, dakwah ceramah, disediakan tempat ya, difasilitasi, pulang disanguni ya. Zaman sekarang kita dilempar buah-buahan orang ceramah, buah-buahan dilempar akhlak. Baginda Nabi ketika dakwah dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai malaikat menawarkan ya, seandainya baginda Nabi mengizinkan akan menimpakan 2 gunung yang ada di sekitar Taif itu ya, agar kaum yang menghina, yang mengejek, yang melukai baginda Nabi semuanya dibinasakan. Tapi baginda Nabi apa? Beliau memaafkannya, memaafkan kaum-kaum tersebut, karena kaum-kaum tersebut adalah orang-orang yang tidak mengerti. Dan baginda Nabi berharap dari orang-orang tersebut ya, nanti kelak akan terlahir orang-orang yang beriman, menerima ajaran Islam atau ajaran yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi orientasinya ke depan, sangat visioner, tidak memikirkan masa sekarang, tidak mementingkan egoismenya. Kalau mementingkan pribadi, harus ditawari. Saking seneng ya, harus dipateni aja malaikat. Kesuwen ngono iku kegunane. Biasa kebenaran, malah memusuhi, malah menganiaya. Tetapi baginda Nabi tidak seperti itu. Itu sifat pemaaf dan pemurah baginda Nabi yang hendak kita teladani, kita contoh. Dan apabila kita mampu melaksanakan, mengamalkan satu sifat ini, maka Allah pasti akan angkat derajat kita. Allah akan memuliakan kita. Memang berat ya memaafkan orang lain. Meminta maaf mudah ya, tapi kalau kita memaafkan, apalagi kesalahan orang itu besar, ya karena beratnya ini ya, dan pahala disesuaikan, diukur dengan kadar beratnya suatu amal itu. Al ujratu bil qadri masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan kita. Semakin perbuatan soleh kita, amal baik kita lakukan dengan berat, dengan susah payah, dengan sulit, maka semakin besar pula pahala yang kita terima, yang akan kita dapatkan. Dan juga derajat kita di sisi Allah, otomatis juga Allah akan naikkan sesuai dengan amal perbuatan kita. Itu tentang sekilas tentang peringatan Maulid ya. Mudah-mudahan kita semua oleh baginda Nabi diakui sebagai umatnya,
dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa senantiasa mengingat beliau, bersolawat untuk beliau, mendoakan beliau, dan kita juga diberi kekuatan untuk meneladaninya. Karena dengan kita bersolawat, baginda Nabi itu tidak butuh solawat kita, karena kedudukannya sudah menjadi makhluk yang paling mulia. Allah sudah ampunkan dosanya, kalaupun ada. Adapun doa salawat yang kita panjatkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi, itu akan kembali kepada kita semua yang membaca sholawat. Kalau guru saya dulu mengistilahkan, kalau ada satu gelas kosong kemudian diisi air penuh, kalau air itu sudah penuh di gelas, apabila kita tuangkan, maka air itu pasti akan melober. Baginda Nabi istilahnya, kalau gelas sudah penuh, kita tuangkan airnya kan kembali kepada kita. Dan istimewanya lagi ya, keutamaan dari sholawat itu, siapa paling banyak baca sholawat nanti di akhirat, di hari kiamat, di surga nanti menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Nabi. Dan juga dengan memperbanyak sholawat, ini juga sebagai wasilah perantara kita dipertemukan Allah dengan baginda Nabi di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia bisa lewat mimpi, dipertemukan. Siapa bertemu Nabi dalam mimpi, maka benar-benar ia melihat baginda Nabi, karena setan tidak bisa menyerupainya. Jadi pada kesempatan ini evaluasi diri kita, apabila kita benar-benar cinta pada baginda Nabi, maka apabila yang belum rajin, belum banyak bersolawat pada beliau, maka ditingkatkan minimal sehari bisa 1000 kali. Kalau sudah cepat, biasa diamankan ya, baca 100 kali itu sangat cepat ya, atau putaran tasbih. Misalkan kalau kita mau baca 1000 kali sehari, bisa habis sholat itu 200 sholawat ya, atau 2 kali putaran tasbih. Itu saja yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan Maulid Nabi. Kemudian ini sekilas tentang kajian Ihya ya. Bahwasanya di bab yang ketiga dari kitab Ihya ya, juz yang ketiga maksud kami, itu ada pembahasan tentang keajaiban hati, di mana terkait dengan hati ini ada dua pengertian. Yang pertama, hati itu diartikan sebagai sepotong daging yang berada di sebelah diri manusia. Kemudian di dalam daging itu, di dalamnya ada lubang. Lubang ini berisi darah hitam yang di situ menjadi sumbernya ruh atau tempatnya nyawa. Dan soal pengertian hati yang pertama ini, hati ini juga tidak cuma dimiliki manusia, hewan pun memiliki hati. Dan bahkan ketika manusia itu meninggal pun, hati itu masih tetap ada. Ini pengertian hati secara lahiriah. Kemudian pengertian hati yang kedua adalah latifah
robaniyah, waruhaniyah. Itu definisi hati yang kedua. Jadi mengandung pengertian latifah, robaniyah, waruhaniyah. Kelembutan-kelembutan ilahi yang Allah pancarkan di hati manusia. Dan latifah ini terkoneksi dengan seluruh jaringan tubuh kita. Dengan hati tersebut kita bisa mengenal Allah, menerima ajaran-ajarannya, dan bisa menjangkau apa yang tidak dijangkau oleh akal pikiran kita atau indera kita. Kita menerima ajaran Islam. Ini kalau tolak ukurnya indera kita, mata kita, telinga kita, ini pasti akan menolaknya. Misalkan di Al-Quran, Al-Quran itu kan wahyu Allah. Kita umat Islam semuanya percaya. Tapi kalau tolak ukurnya hanya akal, penglihatan kita, telinga kita, itu tidak akan sampai. Karena kita tidak pernah melihat bagaimana wahyu itu turun. Katanya diturunkan oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun kita tidak pernah melihatnya. Cara pandangan mata kita tidak ketemu. Mendengar wahyu diturunkan pun kita tidak mendengar saat malaikat Jibril menurunkan wahyu. Tetapi kita dianugerahi hati. Kalau hanya dengan akal saja, indrawi kita itu tidak mungkin manusia akan menolak. Apalagi ada kejadian Isra Mi'raj. Orang kafir Quraisy saat itu tolak ukurnya yang digunakan ya akal. Bagaimana mungkin ya perjalanan Isra Mi'raj ditempuh hanya dalam waktu sebentar, semalam saja. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa ditempuh sekian, kurang lebih selama 1 bulanan. Dengan kuda yang terbaik, belum naiknya ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, itu sangat tidak masuk akal sekali. Kalau tolak ukurnya penglihatan, perhitungan manusia, dan pasti menentangnya. Dan orang kafir yang tadinya tidak percaya, ya saking senangnya ingin menjatuhkan Nabi, saking gampang sekali menurut anggapan mereka. Kesempatan mengumpulkan kawan-kawannya orang kafir mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah sudah gila. Karena kalau dengan akal tidak mungkin orang percaya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya, apakah engkau percaya wahai Abu Bakar? Orang-orang kafir Quraisy menanyakan, beliau menjawab dengan tanpa ragu-ragu, saya percaya. Apa saja katakan baginda Nabi. Abu Bakar percaya. Dan apabila dari dinding ini ya, catnya putih, kemudian Kanjeng Nabi bilang hitam, Abu Bakar akan percaya bahwa saya itu hitam. Karena sudah yakin betul bahwa baginda Nabi adalah Nabi dan utusan Allah, tidak mungkin berbohong. Dan Abu Bakar ini menggunakan hatinya. Dengan hati ia menjangkau bahwasanya kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak
Tidak mungkin. Yaitu logika manusia. Kalau logikanya Allah ya sangat mudah sekali. Kita contohkan saja. Semut ya, untuk menempuh jalan 1 kilometer bisa membutuhkan waktu berjam-jam. Tapi kalau kita ya, jalan kaki naik sepeda motor maupun mobil 1 kilometer sekian menit sampai. Logikanya semut nggak tekan. Kemudian apabila kita terbang ya, naik pesawat dari sini ke kota Jakarta, sampai sang semut kesayangannya diajak bareng dikit, kulit kita diwengkel, harap dipitos kelingan sarap jalan-jalan di Jakarta wis disaya dijak jalan-jalan disayang semut tekan kono kan Jakarta balik maning ya, kembali lagi ke sini ke 38B ke Banjarjo atau ke Metro, kemudian kumpul karo kanca-kanca nih, aku kibar jalan-jalan tekan Jakarta mung sewengi tok, hanya beberapa jam saya sampai bisa pulang pergi. Itu sangat sulit untuk mempercaya teman-temannya karena logikanya tidak mungkin, logika semut. Orang berjalan 1 kilometer aja itu butuh waktu jam-jaman, apalagi sampai ke Jakarta, di sana nyebrang laut juga. Tetapi itu ya, logikanya manusia sangat mudah sekali. Kalau kita berjalan naik pesawat pulang kembali hanya di sini Jakarta setengah jaman, PP bisa hanya 1 jam perjalanan. Tapi semut ini kalau benar-benar menempuh dengan perjalanan kemampuan semut ya bisa makan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan sampai ke Jakarta. Ini logika yang sangat mudah kalau kita jangkauannya dengan hati, tidak cuma dengan logika saja. Kita memadukan hati, memadukan akal, indera kita dan juga hati kita. Ini akan ketemu, akan mudah menangkap, akan mudah meyakini dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Berikut kebesaran dari Allah. Itu pengertian hati yang kedua, yaitu latifah, robbaniyah dan ruhaniyah. Dan dengan hati ini Allah akan menilai tentang siapa diri kita. Kita itu tergolong orang baik atau orang jelek, tolak ukurnya, barometernya adalah hati. Dalam sebuah hadis dijelaskan ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat rupamu, kecantikanmu, ketampananmu, fisikmu, bodimu, dan juga tidak melihat harta bendamu. Sugiomo melarang, Allah tidak melihatnya. Walakin yang dulu ila kulubikum, tetapi Allah melihat hati kalian. Melihat hati dan juga melihat wa ila a'malikum. Hati dan amal kalian itu yang menjadi tolak ukur. Allah memandangnya, Allah menilainya. Dan di hati ini ya, menjadi komandan, menjadi raja dari seluruh anggota tubuh kita. Menjadi pemimpinnya, motor penggeraknya di hati tersebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dijelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal darah. Idza sholahat, apabila mudghah ini segumpal
darah ini bagus, maka sholahal jasadu kullu, semua jasad, semua anggota tubuh, pasukan-pasukannya, bawahannya yang ada pada komandonya akan bagus semua. Wa idza fasadat, dan apabila rusak mudghah ini, maka fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasadnya akan rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah ia adalah hati. Segumpal darah itu tadi yang apabila bagus semuanya, apabila ia rusak semuanya, itu adalah hati kita. Jadi hati itu bisa bagus, bisa bening, bisa jernih. Demikian juga sebaliknya, hati itu bisa kotor, bisa keruh, dan bisa menjadi jahat. Seperti halnya cermin hati itu. Jadi Imam Ghazali juga mengistilahkan, mengibaratkan hati itu seperti cermin. Kalau cermin itu bersih, maka ia akan memantulkan sesuatu yang bersih, yang jernih. Kita bercermin sesuai dengan wajah kita, ganteng ya ganteng, wayu. Cerminnya bagus ya, agak jelek-jelek sedikit ya, bercermin ya, bisa kelihatan lebih bagus. Tetapi kalau cermin yang jelek, kita sudah masak menor dandan 5 jam, anggo make up setebal 5 cm, cerminnya wis buram, ya tetap elek, kelihatan jelek kita. Karena yang kelihatan hanya separuh gelentong-gelentong. Cerminnya rusak, apalagi cerminnya pecah. Dan yang mengotori cermin itu adalah dosa-dosa kita. Kita setiap kali melakukan perbuatan dosa, maka menjadi noda hitam di cermin tersebut. Semakin banyak noda-noda tersebut, ya, apabila sampai parah, sampai kronis menutupi semua cermin, dan cermin sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa memantulkan cahaya. Kita bercermin tidak bisa. Sudah tidak ada koneksi lagi. Hati ini sudah mati. Kalau misalkan HP sudah mati, itu diistilahkan kalau pulsanya habis atau di silent. Itu kalau mendapatkan panggilan pun ya tidak akan merespon. Hati manusia kalau sudah mati, tiap hari sehari semalam dipanggil 5 kali, azan 5 kali, tidak akan merespon, tidak akan sampai. Kita nelpon biasanya berdering, modenya berdering, itu memanggil saja, panggilan yang tak terjawab. Dan apabila kita koreksi diri, karena semua manusia tidak lepas dari dosa-dosa, kita bertobat, maka tobat kita akan mensucikan hati kita, mensucikan, membersihkan cermin yang terkena noda tersebut. Oleh karena itu, jangan terlalu lama kita beristighfar, bertobat pada Allah apabila melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Itulah kaitannya dengan hati. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan oleh Allah, bisa menjaga hati kita dengan baik. Kita bisa mensucikan hati kita, mengontrol hati kita. Dan juga apabila hati ini tercemar, terkena penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, ria, sering suudzon,
sering buruk sangka terhadap orang lain, ada rasa hasad, iri, dengki kepada orang lain, kita semua bersihkan dan juga senantiasa bermohon pada Allah agar Allah juga memudahkan kita ya dalam membersihkan hati kita. Karena dengan hati bersih kita akan mudah menerima pantulan cahaya ilahi dan kita dibimbing petunjuk dari cahaya tersebut untuk senantiasa menapaki jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Allah kehendaki, jalan yang Allah ridhoi. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.